Usaha jadi makin gampang atau justru terancam? Dengan adanya e-commerce, peluang buka usaha jadi makin terbuka. UMKM bisa jual produknya bukan cuma di lingkungan sekitar, tapi jauh lebih besar, bahkan bisa ke seluruh Indonesia. Tapi, dengan kemajuan ini juga artinya setiap pelaku usaha lain punya kesempatan yang sama. Dan bukan hanya dari dalam negeri, tapi juga dari luar negeri. Ini yang berpotensi mengancam UMKM kita. Ingat Project S TikTok misalnya. Ketika platform raksasa sosial media merambah juga ke sektor e-commerce, tapi bukan buat promosi para pedagang online, melainkan buat jual produk perusahaannya sendiri. Pihak TikTok sudah menyatakan tidak akan menjalankan ini di Indonesia, tapi kita jadi sadar sama ancaman yang ada. Karena besarnya pasar belanja online di Indonesia, udah tentu jadi target bagi banyak pengusaha. Untuk mencegah ini dan melindungi UMKM dalam negeri, pemerintah lewat Kemendak melakukan revisi Permendak nomor 50 tahun 2020 tentang perdagangan melalui sistem elektronik. Dengan peraturan ini, penjual luar negeri dilarang menjual barang yang harganya di bawah 100 US dollar atau sekitar 1,5 juta di marketplace Indonesia. Artinya, barang-barang dengan harga murah yang UMKM kita bisa buat sendiri dilarang produk impor. Ini namanya kebijakan proteksionis pemerintah untuk kepentingan masyarakatnya sendiri, untuk melindungi UMKM dalam negeri supaya usahanya gak mati digerus produk impor. Semua ini harus dilakukan karena UMKM sangat penting bagi masyarakat dan pembangunan ekonomi kita. Sebanyak 97% tenaga kerja Indonesia ada di UMKM dan menyumbang lebih dari 60% PDB nasional. PSI mendukung komitmen pemerintah melindungi UMKM. Dan lebih dari itu, PSI juga mendorong langkah-langkah lain yang dibutuhkan UMKM. Misalnya, mempermudah perizinan dengan program 1 jam terbit, menaikkan jaminan pemerintah untuk pinjaman modal, dan juga bantuan untuk UMKM seperti barang, tempat usaha, sampai bangun koneksi ke pasar internasional. Semuanya demi kemajuan UMKM. Salam solidaritas. PSI Partaku.